Oke, jadi pada podcast dan pada kesempatan kali ini nih, kita mau bincang-bincang ringan soal lifestyle remaja yang sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi dan maraknya teknologi yang nggak bisa dibendung oleh semua masyarakat di dunia, apapun bangsa di dunia. Apalagi di kalangan remaja sendiri, sudah pasti tidak bisa membendung arus teknologi. Tapi sebelum kita masuk ke tema dan bincang-bincang lebih dalam, kita mau perkenalan diri dulu. Saya sebagai moderator di sini, nama saya Husna Abstari. Halo, di sini ada Renata. Halo, perkenalkan nama saya Nifatu. Halo, saya Ratna Rahmawati. Oke, sesuai tema perbincangan kita kali ini. Kita mau bahas dulu soal gimana sih lifestyle remaja. Aku mau ke Hanif dulu nih. Menurut Hanif, gimana sih lifestyle remaja atau gaya hidup remaja saat ini yang sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi dan maraknya teknologi yang nggak bisa dibendung, terutama oleh kalangan remaja sendiri. Oke, terima kasih Husna. Kita tahu kan kalau di era globalisasi dan perkembangan teknologi ini mengakibatkan kita hidup dengan serba bebas, mulai dari kebebasan untuk berpendapat, berorganisasi, bersikap, dan berperilaku. Karena adanya kebebasan-kebebasan tersebut mengakibatkan batasan-batasan diri kita dan dunia luar ini menjadi tipis bahkan memudar. Nah, karena adanya pemudaran dari batasan-batasan tersebut mengakibatkan adanya hal negatif dan dampak positif tentunya. Nah, di sini saya akan membahas dampak positifnya dulu nih. Kehidupan remaja karena adanya arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat ini mengakibatkan kita itu menjadi lebih kreatif. Kemudian di era globalisasi dengan adanya perkembangan dunia mengakibatkan perkembangan pola pikir remaja ini menjadi lebih maju dari sebelum-sebelumnya, sehingga mereka menjadi open minded dan dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekitar itu lebih terrealisasikan, lebih rasional gitu. Kemudian dengan adanya penemuan-penemuan teknologi mengakibatkan kehidupan kita itu menjadi efektif dan lebih efisien. Kalau dari sisi negatifnya? Iya, kita kan tahu ya, kalau remaja itu masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Nah, tentunya pada masa itu kita mengalami krisis identitas dan masa pencarian jati diri ya. Nah, jika para remaja ini tidak memiliki benteng yang kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada di luar sana, maka mengakibatkan mereka ini akan terjerumus ke dalam lifestyle yang negatif. Contohnya adalah sifat malas. Mereka merasa terbantu dengan adanya teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan saat ini, sehingga menjadi ketergantungan seperti itu. Kemudian yang kedua ada individualisme. Ini individualisme sudah mewabah di kalangan kita. Kita tahu kan, contohnya pada saat kita kumpul-kumpul seperti ini. Dalam hitungan menit saja, mereka akan sibuk dengan handphonenya masing-masing, tanpa berinteraksi. Padahal kan kita tujuannya untuk berkumpul adalah berinteraksi satu sama lain, untuk ngobrol. Tapi ini sibuk dengan handphonenya masing-masing. Ya, benar sekali. Sehingga mereka menjadikan yang jauh itu dekat dan yang dekat menjadi jauh. Nah, yang kedua, yang berikutnya ada westernisasi. Banyak dari mereka-mereka yang mengikuti budaya luar tanpa menyaring budaya-budaya tersebut, padahal belum tentu ya budaya luar itu sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadinya banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang luntur, bahkan tergeser dengan budaya-budaya asing itu. Menarik banget ya. Jadi sebenarnya globalisasi dan arus teknologi ini itu bisa punya sisi positif dan negatif ya. Tapi aku dengar pernyataannya Hanif tadi ini, masalah negatifnya aku jadi merinding ya. Dampaknya ini masif banget, besar banget dampak negatifnya ini kalau misalnya kita nggak pinter-pinternya nyikapin gitu ya, bahasa enaknya gitu ya. Nah, oke, aku mau ke Renata ini. Mendengar pernyataannya Hanif tadi, kamu setuju? Setuju ya? Setuju ya? Aku pengen dengar lebih jauh lagi kalau menurut Renata nih, dampak negatif selain yang disebutkan Hanif ini, menurut Renata apalagi, dan contohnya ini gimana sih kalau misalnya ada? Gimana? Aku mau nambahin sih, itu salah satunya adalah yang pertama pergaulan bebas. Istilah pergaulan bebas itu udah nggak terasa asing kan di telinga kita. Dan secara umum pergaulan bebas itu sendiri adalah perilaku yang
tidak sesuai atau melebihi batas norma yang berlaku. Dan norma-norma itu juga berupa agama, norma agama, susila, dan lain-lainnya. Dan bentuk-bentuk dari pergaulan bebas ini sendiri itu banyak banget. Maaf, ada free sex, ada apa lagi ya, mabuk, ada penyalahgunaan obat terlarang kayak gitu. Dan dampaknya itu juga sangat besar bagi kita, terutama bagi para siswa. Contohnya seperti menurunnya prestasi di sekolah, terus merasa terisolasi dari masyarakat lain seperti itu. Terus yang kedua ini nih, kan pernah dengar bullying? Iya, pernah. Ya, dan itu udah banyak banget di lingkungan sekitar kita. Bullying itu kan sering kali terjadi di media sosial maupun secara nyata di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak lifestyle tersendiri gitu Iya, ya. betul, benar. Saking seringnya remaja-remaja saat ini tuh ngebully teman-temannya Iya, betul. yang dianggap Mengintimidasi. minder atau diskriminasi itu Iya. banyak banget. Banyak Dan banget. itu juga setuju tadi bullying ya. Itu sebagai salah satu dampak juga dari arus globalisasi yang masuk. Jadi itu sudah menjadi seperti gaya hidup. Ya. Bullying itu. Dan itu korbannya itu mungkin public figure sekarang banyak banget. Iya. Dan itu karena atas faktor kebencian mungkin, atau emang dia ingin mencari perhatian yang lebih, aku rasa gitu. Oke. Dan dampaknya itu juga bisa membuat kita seringkali depresi nggak sih kalau dibully gitu. Seorang korban, Iya. korbannya itu bisa berdampak banyak banget gitu buat korbannya, terutama di bullying ini. Oke. Dan yang aku mau nambahin lagi, Oke, bisa. yang ketiga itu ada hoax. Di arus Berita bohong. di arus globalisasi ini, kita kan bisa memperoleh banyak informasi dengan mengakses internet yang tidak ada batasnya. Dan itu karena adanya persebaran informasi yang begitu banyak, ada pula informasi yang belum sempat untuk diverifikasi. Dan itu kita seharusnya belum tidak boleh mengikuti informasi yang hoax itu kan. Itu sebagai salah satu juga dampak dari yang udah kita bahas sebelumnya, bahwa dengan maraknya teknologi, dengan semua kecanggihan di dunia seperti ini saat ini, mudah banget terutama juga para remaja menyebarkan berita-berita bohong untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan tertentu, yang itu sudah menjadi bisa disebutkan oleh gaya hidup oleh remaja-remaja yang tidak paham bagaimana sebaiknya ya, seperti itu. Aku ini tadi kita sempat nyinggung pergaulan bebas ya. Aku jadi ingat pergaulan bebas itu kan salah satunya juga, ini menurut aku pribadi nih ya, ada juga seks bebas. Iya, betul. Seks bebas, kemudian mohon maaf ganti pasangan, seks bebas itu aku tiba-tiba kita bahas ini tiba-tiba ingat penyakit AIDS, ya kan, HIV AIDS. Di mana HIV AIDS ini sangat berbahaya bagi penderitanya karena obatnya belum ada. Kemudian terutama ini sangat mudah sekali ditularkan oleh orang-orang pekerja, pekerja seks. Karena ini adalah penyakit seksual yang bisa ditularkan melalui hal-hal yang seperti itu. Dan ini penyakit ini menyerang kekebalan tubuh kan. Dan ini nggak ada obatnya. Bayangin aja kita misalnya sakit penyakit random apa gitu ya, yang bahaya atau yang nggak bahaya pun, luka atau apapun. Nah, yang ngobatin itu kan kekebalan tubuh ya, sel darah putih, sistem sel darah putih. Nah, sel darah putih ini keserang sama HIV, kena AIDS, dan nggak ada obatnya. Jadi sebenarnya penyakit yang awalnya tidak terlalu berbahaya bisa mematikan karena kekebalan tubuh yang melawan penyakit kecil ini tadi ya istilahnya gitu ya. Itu sudah nggak ada istilahnya karena penyakit HIV AIDS yang nggak bisa ditemukan obatnya. Oke. Kok jadi ngeri banget ya denger bahas hal-hal begini. Sebenarnya kalau kita mau terbuka, kita mau mencari informasi, kita mau menggali wawasan lebih lanjut, itu sebenarnya globalisasi ini dan perkembangan teknologi yang luar biasa seperti saat ini itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik. Kalau menurut Ratna, aku pengen ke Ratna ini sekarang. Mendengar apa yang kita bahas ini ya, menurut Ratna gimana sih solusi yang tepat untuk menanggulangi hal-hal negatif dari kehidupan remaja, terutama oleh dampak globalisasi dan perkembangan teknologi yang luar biasa seperti saat ini? Menurut saya ya, yang paling penting itu adalah
solusi dari dalam diri kita sendiri, yaitu faktor internal. Contohnya yaitu yang pertama, yaitu dengan paling utama dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan untuk membentengi hal-hal negatif tersebut. Kemudian juga paling penting juga memilih relasi yang baik. Bener banget itu. Karena itu juga sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Kemudian yang utama juga itu menyaring informasi dari luar, dari manapun atau dari internet. Tidak Karena langsung mengaplikasikan. iya, tidak langsung dari kita. Kemudian juga ada faktor eksternal. Yang pertama dengan meningkatkan bakat kita untuk lebih berprestasi, kemudian juga aktif dalam berbagai kegiatan positif seperti aktif berorganisasi ya. Juga sekarang kan banyak sekali organisasi-organisasi yang bisa kita ikuti untuk mengasah bakat kita. Menyalurkan. Jadi waktu itu totalitas buat hal-hal yang positif, bisa mengembangkan bakat, mengikuti organisasi dan lain sebagainya daripada ke hal-hal yang negatif seperti itu. Dan mungkin bisa juga ini, terutama penanaman moral, penanaman moral dari sekolah dan terutama orang tua. Pengawasan orang tua itu sangat penting. Waktu prioritas orang tua untuk anak-anaknya, bagaimana perkembangan anak-anaknya, kemudian aktivitas sehari-hari putra-putrinya itu bagaimana, itu sangat mempengaruhi moral dan karakter pribadi anak masing-masing. Justru itu yang paling penting, tapi banyak dilupakan dengan orang tua sekarang. Dan orang tua adalah guru pertama bagi anak gitu kan ya. Guru pertama bagi anak itu. Oke, setelah kita jauh panjang lebar kali tinggi mungkin juga mengenai hal ini, teman-teman punya pesan nggak sih buat generasi muda sekarang, terutama remaja Indonesia? Karena remaja ini menurut aku ya, ini setuju nggak sih teman-teman? Remaja, generasi muda, lebih tepatnya generasi muda, itu adalah aset terpenting yang bisa cikal bakal sumber daya manusia yang bisa membawa Indonesia menjadi maju. Jika generasi muda sekarang tidak bisa mengembangkan bakatnya, memprioritaskan hidupnya istilahnya ya, untuk mengembangkan bakatnya, memajukan bangsa, maka bangsa ini tidak punya harapan lagi untuk menjadi maju, karena generasi muda yang akan menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Jadi generasi muda itu adalah aset utama pembangunan SDM di suatu negeri, terutama negara yang berkembang ini. Itu penting banget punya SDM yang maju, yaitu generasi muda sebagai pengganti generasi sebelumnya. Menurut teman-teman nih, gimana pesan-pesan apa yang mungkin bisa teman-teman sampaikan ke teman-teman kita, generasi muda di luar sana yang dengerin podcast ini nih terutama, untuk menyalurkan bakat mereka, hal positif dalam diri mereka, dan memanfaatkan teknologi dan arus globalisasi ini secara maksimal untuk menjadi SDM yang maju di Indonesia. Gimana? Coba aku mulai dari Hanif dulu deh. Oke, buat teman-teman yang dengerin podcast ini, aku mau nyampein sebuah pesan bahwa hidup itu cuma sekali dan masa muda nggak akan terulang kembali ya. Jadi, gunakan semua waktu kalian, gunakan kesempatan-kesempatan kalian buat hal-hal yang baik, buat mengembangkan semua bakat dan minat kalian. Jadi, ibaratkan seperti ini ya. Kalau kita punya satu tiket buat menuju sukses, tapi kita punya ribuan cara untuk menghancurkan tiket tersebut dan untuk mendapatkannya. Jadi, tinggal kalian gimana memilih untuk mendapatnya. Banget. Jadi bisa kita simpulkan dari percakapan kita kali ini bahwa arus globalisasi dan arus teknologi yang sangat luar biasa ini itu punya seperti pisau, dua mata pisau ya, bisa mendorong seseorang menjadi maju, memiliki gaya hidup yang positif, atau sebaliknya yang sudah kita bahas tadi, hal-hal negatif. Dan untuk generasi muda saat ini, terutama remaja-remaja di Indonesia, untuk membangun Indonesia yang maju, kita berpesan bahwasanya gunakan dan manfaatkan arus globalisasi dan teknologi yang sangat luar biasa ini untuk mengembangkan potensi diri, untuk menggali apa yang menjadi bakat minat kita, sehingga kita menjadi generasi yang berguna di masa depan, dan terutama ketika kita sudah memasuki masa bekerja dan bisa menghantarkan Indonesia menjadi Indonesia maju. Jadi sekian
podcast yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.